bahwa hadis man sanna fil islami sunnatan hasanatan dan seterusnya tadi ini bukti atau dalil bahwa bid'ah itu memang ada dua, ada sunnatan hasanatan dan ada sunnatan sayyi'atan. Nah, tentang bid'ah ini memang hadis yang digunakan oleh sementara kalangan yang paling sering adalah kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar, dan hadis itu memang banyak redaksi dari masing-masing rawi, ada perbedaan-perbedaan sama dengan yang mansana tadinya. Nah, yang perlu kita bahas adalah ketika suatu hal dalam hal ini adalah bid'ah, kemudian ada setidaknya 4 hadis tentang bid'ah, ya. Sebut saja misalkan kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar atau yang semacam itu, ya. Sedikit-sedikit beda redaksi. Kemudian ada man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fa huwa raddun. Ya, ada man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fa huwa raddun di Arba'in Nawawi itu. Kemudian ada hadis yang awal tadi man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila ba'dahu min ghairi ayang kusamin ujurim syai'a wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha ba'dahu min ghairi ayang kusam min auzarihim syai'a. Ini hadis yang ketiga. Ada yang keempat, ini tentang sholat tarawih yang dikemukakan oleh Sayyidina Umar, nikmatil bid'atu hadhihi. Nah, ini harus kita kompromikan, harus kita padukan sehingga kita bisa menyimpulkan saja ini bid'ah yang bagaimana yang dikehendaki. Ya. Nah, sementara kalangan hanya mengambil yang kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar, mengabaikan yang lain. Ini bisa didiskusikan masing-masingnya, dari masing-masing, ya, belum dipadukan. Ya, belum lagi nanti kalau dipadukan. Ya. Jadi di tata cara istimbat, ya, mengeluarkan hukum dari dalil, ya memang harus ada aturannya. Ya, tidak kemudian syukur angger kalau yang dirasa sesuai kemudian dipakai, dan itu pun dengan cara-cara literal, ya, terjemah apa adanya, tanpa menggunakan aturan-aturan yang berlaku di usul fikih misalnya. Ini akan menelurkan suatu kesimpulan yang enggak benar, ya. Pada kasus ini juga seperti itu. Misalkan begini contoh, pada hadis man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu. Nah, sekarang kalau ma minhu bagaimana? Yang ditolak itu kan yang ma laisa minhu. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa fa huwa raddun. Nah, sekarang kalau yang ma minhu, ya berarti makbulun. Mafhum mukhalafahnya demikian. Ini contohnya. Tentang bid'ah ini memang menjadi diskusi yang berkepanjangan dan ramai banget di medsos, di pengajian dan seterusnya, ya. Yang jelas bahwa terjadi pergantian sasaran. Jadi di awal-awal sebelum gerakan Wahabi muncul, ya, sebelum gerakan Wahabi muncul, ketika disebut bid'ah, ya, itu orientasinya ya langsung kepada misalkan, ya, kepada faham fatalisme, kepada faham free will, kepada faham tajsim, ya, dan semacamnya itu yang disebut dengan bid'ah, ya. Jadi mengacu ke hal-hal tersebut. Tetapi saat ini ketika kata-kata bid'ah dimunculkan, pikiran orang yang akan tergambar adalah tahlilan, ya, istighotsah, tawassul, bahkan qunut dan seterusnya. Ini repot. Jadi dulu yang dimaksud bid'ah adalah hal-hal yang
saya sebutkan tadi ya, tentang penyimpangan agama ya, seperti faham yang dianut oleh Mu'tazilah, oleh Qadariyah dan seterusnya ya. Tetapi sekarang ketika disebut bid'ah, masyarakat akan terpikirnya itu langsung kepada hal-hal semacam tahlilan dan sebagainya ya. Padahal ya sebenarnya enggak ya, tetap aja yang semula tadi ya. Tapi karena apa-apa itu kalau sering dibahas ya seakan-akan menjadi kebenaran gitu. Repotnya kan seperti itu. Jadi ini tentang hadis mempelopori perkara yang baik, berarti orang akan memperoleh pahalanya dan pahala orang yang menirunya. Kalau mempelopori perkara jelek, ya akan memperoleh dosa dia melakukan itu ya, dan dosa orang-orang yang menirukan. Seperti itu ya. Kemudian kalau kita tarik kepada diskusi seputar bid'ah ya, berarti ada bid'ah yang baik dan bid'ah yang jelek. Di samping itu ada semacam diskusi ya, bahwa untuk menyangkal tuduhan bahwa bid'ah hanya jelek semua, tidak ada bid'ah yang hasanah, karena menggunakan dalil kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar, sedangkan kulun maknanya adalah setiap. Nah ini perlu kita juga jelaskan bahwa di dalam ayat Al-Quran saja yang otoritasnya di atas hadis, kata-kata kulun itu tidak mencakup semua ternyata. Di banyak ayat yang menggunakan kata-kata kulun tetapi ternyata tidak mencakup semuanya. Contoh kasus misalkan pada ayat waja'alna minal ma'i kulasai'in hayyin, waja'alna lan wis ndadekaken sapa ingsun Gusti Allah minal ma'i saking banyu kulasai'in ing saben-saben sawiji hayyin kang urip. Jadi berdasarkan ayat ini secara literal, secara terjemah letterlek, itu setiap makhluk hidup dicipta dari air. Kalau dohir ayat. Tetapi kita sudah maklum bahwa makhluk hidup yang dimunculkan atau diciptakan oleh Allah itu beragam bahan bakunya. Ya, kita manusia dari tanah, malaikat dari cahaya. Ya, kemudian setan dari api, jin dari api. Ternyata banyak makhluk hidup yang tidak dicipta dari air. Ya, seperti ayat tadi, waja'ana minal ma'i kulasai'in hayyin, padahal secara literal terjemah ayat itu menggunakan kata kulun itu semua kalau diterjemah secara literalnya. Tapi ternyata kata kulun tidak mencakup semuanya. Banyak yang makhluk hidup dicipta dari bahan baku selain air. Sama juga kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Ini berarti juga kata kulun tidak mencakup semua. Ya, jadi ada kulun ya, ada bid'ah yang baik ternyata ya. Ini ada dua cara kita membantah klaim bahwa bid'ah semuanya jelek. Ya, bagi kita Ahlussunnah wal Jamaah ada bid'ah yang baik, hasanah, ada yang jelek. Nah, ini ada dua cara. Yang pertama, kata kulun itu tidak mencakup semua. Dalilnya ayat yang saya baca tadi, waja'ana minal ma'i kulasai'in hayyin, itu ternyata kulun tidak mencakup semua. Juga ada ayat lagi yang lain. Kulun ternyata tidak mencakup semua. Berarti bid'ah juga tidak mencakup semua jelek ya, ada bid'ah yang baik juga. Kemudian yang kedua ya kompromi hadis, karena setidaknya hadis yang tentang bid'ah itu setidaknya lah ya, mungkin ada juga lagi yang lain. Setahu saya ada 4 ya, ada kullu bid'atin dolalah ya, kemudian ada
man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun, ada man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru, dan seterusnya tadi. Dan kemudian hadis tentang tarawih Umar bin Khattab, nikmatil bid'atu hadihi. Ini kan dikompromikan ya. Inilah ciri khas ahlu sunnah wal jamaah, karena memang secara keilmuan itu sudah tertata rapi ya, dari zaman Rasulullah sampai insya Allah nanti yaumil qiyamah ya, keilmuan sudah mapan ya, sedangkan yang lain mungkin baru mulai ya, dan itu juga nggak bisa ya, mesti melibatkan ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah. Sebut saja misalkan di kalangan Wahabi menggunakan hadis-hadis Bukhari Muslim, sedangkan Imam Bukhari Imam Muslim itu juga aswaja madhabnya Syafi'i ya. Jadi nggak mungkin ya. Jadi setiap dari Rasul ke kita, zaman kita dari Rasul ke zaman kita ini melewati ribuan ulama, dan mayoritas adalah dari kalangan ahli sunnah wal jamaah. Mau tidak mau ya harus seperti itu, bersinggungan dengan ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah di segala cabang ilmu ya. Ada Quran, ulumul Quran, fikih apalagi, hadits apalagi, dan seterusnya. Ini seperti itu ya. Kita lanjutkan. Qala Mujahid rahimahullah taala fi tafsiril ayatil madhkurah, hamalahum dzunubu anfusihim wa dzunubu man ata'ahum. Ini sama penjelasannya ya. Mereka yang mengajak kepada kesesatan ya akan menanggung dosa mereka sesat tadi dan dosa orang-orang yang mentaatinya. Jadi kalau mau jadi tokoh, pikir-pikir dulu. Kalau mau jadi idola, pikir-pikir dulu. Kalau mau jadi pemimpin, pikir-pikir dulu. Nanti kalau jadi tokoh, jadi pemimpin, jadi idola, ya, kok yang dicontohkan perkara jelek, ya sudah, ngalamat jer. Hancur dah ya. Karena nanti dia akan menanggung dosa mereka yang meniru tadi. Ya, tapi kalau contohnya yang baik ya dia akan memberi pahala terus gitu. Jadi resiko jadi tokoh itu gitu. Nah repotnya sekarang itu orang berlomba-lomba jadi tokoh, ikut audisi macam-macam kan, orang pengen tenar itu maksudnya. Jadi syahwat kepada ketenaran itu ternyata kadang-kadang melebihi syahwat kepada perempuan kadang-kadang ya. Kira-kira. Iya, jadi tiga ya. Harta, tahta, wanita. Tadi kita bahas Napa? kuota. Kuota. Ada harta, tahta, wanita. Kadang-kadang tahta ini, sahabat kepada tahta ini melebihi sahabat kepada harta maupun wanita ya. Seperti itu. Nah, begitu pula ini mungkin sering kita melihat orang atau bahkan kita sendiri melakukan. Kalau kita tadi mungkin di awal sudah saya singgung, melakukan maksiat atau melakukan perkara jelek, ojo diceritane wong liya. Ojo diceritakan. Nanti kalau ditiru oleh orang lain, kita dapat dosa. Dosanya dia yang meniru tadi. Kan ada orang itu bangga menceritakan kejelekannya. Dia melakukan maksiat itu dia bangga, bahkan di share, di upload. Di medsos dengan bangganya melakukan begini. Nah ini ya repot ketika nanti ditiru oleh orang lain, dia akan jariah kejelekan yang dia akan panen dosanya itu terus menerus. Ini yang repot. Ya orang mungkin pandangan agak berbeda. Saya itu
nulis kan ya banyak jenisnya, ada puisi, ada siiran, ada novel yang nggak terselesaikan ya. Yang diterbitkan hanya siiran tok ini masih ya. Mas Wahyu dan kawan-kawan. Karena saya juga nggak ingin nanti ketika saya sudah nggak ada, sudah meninggal, ya jariah itu biar jariah yang baik gitu loh, ilmu setidak-tidaknya. Saya nggak kemudian terus antipati dengan orang, bukan begitu ini ya. Ini prinsip saya. Jadi sampai detik ini entah nanti mungkin lain waktu orang hati namanya berubah-ubah ya. Hati itu molah malih wa yusama al qalbu qalban likatri taqallubihim. Disebut qalb itu karena molah malih. Ya wa yusama al insanu insanan likatratin nisyanihim. Manusia disebut insan ya karena banyak lupa. Hati disebut qalb karena molah malih ya. Detik ini yang berani saya terbitkan ya baru siiran tadi, karena itu ilmu menurut saya. Sehingga kalau misalkan saya sudah nggak ada, setidaknya itu menjadi jariah terus ya. Akan menjadi repot, saya ngeri bayangkan saya nulis perkara jelek ya, kemudian saya sudah nggak ada, perkara jelek itu ditiru oleh orang terus, waduh ini malah petaka besar ini ya. Ini seperti itu. Jadi bagi kita yang melakukan maksiat ya, jangan sampai kemudian diobral kepada pihak lain, bahkan disiarkan via medsos misalkan. Nanti kalau ada yang niru, kita terus dapat bagian kejelekan dosanya ya. Dapat dosa terus.